Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang selalu mengalami lawatan Tuhan, selalu mengalami jawatan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, walaupun sekarang kita dalam masa corona yang memisahkan kita, tapi percayalah bahwa roh kita tetap satu. Dimanapun kita berada, kita tetap selalu menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita mulai ibadah kita. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat keadaan untuk saat ini Bapa yang baik, yang mengajarkan kami Tuhan untuk setiap hari selalu berdiam diri, menantikan pertolongan dari Tuhan, selalu menyembah Tuhan setiap waktu menjadi gaya hidup kami Tuhan, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, itu menjadi kesukaan-Mu dalam hidup kami, dan itu tergenapi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami awali Tuhan untuk bulan ini Tuhan bersama dengan Engkau, karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama dengan Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Engkau telah mati di kayu salib menyelamatkan kami Tuhan. Ini Tuhan setiap hati kami, ini Tuhan setiap kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lagi Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
katakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu, karena salibmu Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa menyembuhkanku Tuhan. Engkau yang bertata karena salibmu. Aku hidup, aku tenang, aku tenang bersamamu Tuhan, hanya bersamamu. Oh haleluya, kami sembahkan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, kami meninggikan Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Bersama malaikatmu kami menyembahmu. Setiap hati Engkau pulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Kita Kau yang layak, sembah bagimu, pujian bagimu Tuhan. Jesus. Kami bersepakat Tuhan mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan bergandengan tangan mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan mengundang Engkau hadir di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kelegaan bagi kami. We worship you, we worship you, we honor you, Lord God. Kami sembah lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Setiap hati menyembah Engkau Tuhan, setiap lidah mengaku Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan begitu mulia bagi setiap kami. Thank you Lord God, thank you Jesus.
darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang kudus, dia mengalir bagi setiap kami Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kami berserah penuh kepada Engkau Bapa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Tinggi-tinggi di atas kepala katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Yang terbaik katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yes God. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Biar Tuhan terus bekerja berkarya ini setiap kami. Bahkan hingga sampai terselubung Tuhan itu, Tuhan bisa dalami Bapa yang baik. Tuhan yang mengetahui isi hati kami. Dan biar setiap kami dikuduskan selalu untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, maka kemerdekaan terjadi bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari tos kiri kanan kita katakan, bangkit bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Yes God, nyatakan kemuliaan.
Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Yes. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua, saksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Yes God. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Yesus dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, oleh darah anak domba itu yang menyembuhkan kita, membebaskan kita. Haleluya, haleluya. Tiba saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya kita diisi oleh firman Tuhan lebih lagi. Kami tetap berkata Engkau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada Tuhan yang Kau lakukan Tuhan itu membuat kami rugi. Tapi apapun yang Kamu perbuat Tuhan Yesus, sekecil apapun itu Tuhan, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat darah-Mu. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan kamilah yang disalibkan, tapi Engkau datang Tuhan. Engkau adalah Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu? Engkau menjadikan kami berharga. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Biar pengampunan-Mu ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan seperti yang Kau ingini di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Yes God. Bersama-sama kita katakan, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas.
yang jadi bagi setiap kami. Biar rencanamu yang jadi bagi setiap kami. Biar kehendakmu yang jadi bagi setiap kami, Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bersama malaikat-Mu kami menyembah Engkau Tuhan. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biar Engkau materaikan bagi setiap kami Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar pengurapan-Mu, belas kasihan-Mu mengalir, menyelimuti setiap kami Tuhan. Membasuh setiap hati kami, menolong setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pegangan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Supaya kami tidak tersesat dalam akhir zaman Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat GPDI Immanuel, puji Tuhan, tidak masalah saudara, kita terus beribadah secara online. Dan pasti pada saatnya kita akan bisa kembali beribadah di gereja kita. Saudara, saya akan menyampaikan khotbah firman Tuhan masih terkait dengan peristiwa Hari Pentakosta. Saya akan mengawali dengan membaca di Alkitab kita di Matius 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Nanti kita akan membaca juga di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ayat yang tadi kita membacanya itu berbicara tentang ada perintah dari Tuhan Yesus kepada para murid menjelang Yesus naik ke surga, ya sudah diberikan satu perintah penting. Jadi ini suatu perintah yang sangat penting, yaitu apa? Memberitakan Injil. Kalau dalam bahasanya Injil Matius, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kalau dalam bahasanya Kisah Para Rasul, kamu akan menjadi saksiku. Jadi kedua istilah yang berbeda ini menunjuk kepada satu kegiatan, satu tugas pelaksanaan yang sama, yaitu apa? Pewartaan Injil atau pewartaan kabar baik. Dan saudara, para murid sebelum memberitakan Injil kepada dunia, mereka harus mengalami yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sana ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Roh Kudus turun atas para murid, memenuhi mereka, dan itulah peristiwa di mana mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Atau dalam bahasa karismatisnya, mereka mengalami yang namanya pengurapan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, nantinya saudara, para murid ini akan diberikan suatu kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat, yaitu pemberitaan Injil. Mereka akan bisa melaksanakan tugas yang berat itu dengan menembus dan mengatasi berbagai kesulitan, berbagai tantangan, berbagai halangan. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan yang namanya intimidasi, aniaya, ancaman pembunuhan, mereka tidak pernah lemah, mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah menyerah untuk terus maju memberitakan Injil yang menjadi tugas dan perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, para murid ini adalah sebagian besar mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukan berlatar belakang dari orang-orang yang terhormat. Mereka bukan berlatar belakang dari kalangan masyarakat yang elit atau yang diperhitungkan. Tetapi sekalipun mereka sebagian besar adalah orang-orang biasa, pada mereka saudara dipercayakan Injil untuk diberitakan. Nah, Injil yang mereka beritakan itu pokok pemberitaannya atau inti keutamaan beritanya adalah memberitakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi dunia, bagi orang berdosa. Itu yang nantinya mereka akan beritakan, yang nantinya akan mereka sampaikan kepada dunia. Dan
Kita melihat di Kisah Para Rasul, saudara, mulai dari pasal yang ketiga dan seterusnya, ya, para murid dan rasul-rasul, kenyataannya mereka memberitakan Injil. Ya, mereka memberitakan kabar baik itu, dimulai dari orang-orang yang ada di Yerusalem. Petrus berkhotbah di Yerusalem, dan hasil dari khotbah pemberitaan Injilnya adalah 3.000-an orang bertobat. Kemudian setelah dari Yerusalem, ya, mereka bergerak ke seluruh Yudea. Setelah dari seluruh Yudea, mereka bergerak lagi lebih jauh ke daerah Samaria. Setelah daerah Samaria disampaikan berita Injil, ya, mereka bergerak lagi lebih luas, lebih jauh, sampai keluar ke daerah-daerah Asia Kecil, bahkan Eropa. Saudara, mereka taat melaksanakan tugas pemberitaan Injil, dan mereka mendapatkan suatu kehormatan, bisa dipercaya untuk mewartakan Injil yang pokok pemberitaannya adalah memberitakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi dunia ini. Injil yang seperti apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus? Maksud saya, Injil yang seperti apa yang diberitakan oleh para murid atau para rasul ini? Injil yang mereka beritakan itu adalah Injil yang luar biasa, Injil yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan menjadi sangat istimewa? Karena di dalamnya ada sifat-sifat yang melekat pada Injil itu, sehingga Injil itu layak disebut istimewa, dan Injil itu layak juga untuk diberitakan kepada dunia. Sekali lagi, karena di dalamnya ada sifat-sifat yang melekat, sehingga Injil itu pantas, patut, dan layak untuk disampaikan, diberitakan, dikabarkan kepada dunia. Sifat-sifat yang melekat pada Injil itu, ya, saya melihatnya ada 4, saudara. Ada 4. Yang pertama adalah Injil atau kabar baik itu bersifat menyelamatkan. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang berdosa, untuk suatu karya pembebasan, karya penyelamatan bagi orang berdosa. Karenanya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 45, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bagi tebusan banyak orang. Saudara, ini berbicara tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia, yang nantinya Kristus akan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu adalah kematian yang punya kekuatan menebus, punya kekuatan menyelamatkan bagi banyak orang yang percaya dan merespon karya pengorbanannya di kayu salib. Kemudian juga Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan di dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Rasul Petrus mengatakan
bahwa ketahuilah kamu sekarang, kamu ditebus, bukan kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang-barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini keyakinan dari seorang Rasul Paulus bahwa Injil yang di dalamnya memberitakan Kristus, yaitu Kristus yang kehadirannya bagi dunia adalah untuk menyelamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Dan kematiannya di kayu salib itu berkuasa untuk menebus, berkuasa untuk membayar lunas setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu ditebus dari segala dosanya. Saudara, itu yang pertama. Injil memiliki sifat menyelamatkan. Kemudian yang kedua, saudara, Injil itu bersifat satu-satunya. Artinya tidak ada kabar baik yang lain yang olehnya ketika orang percaya bisa mengalami yang namanya keselamatan. Sekali lagi saudara, tidak ada kabar yang lain di luar Injil yang diberitakan oleh para rasul itu, yang olehnya ketika kemudian orang menjadi percaya dapat mengalami yang namanya kepastian keselamatan. Hanya Injil satu-satunya yang dipercayakan kepada para murid, para rasul di awal-awal terbentuknya gereja. Itulah Injil yang bersifat satu-satunya. Yesus pernah mengatakan kepada para murid di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, inilah berita Injil yang disampaikan oleh para rasul dan para murid di zaman itu. Yaitu Yesus sebagai satu-satunya untuk setiap orang bisa sampai kepada Bapa. Harus melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu yang para rasul sampaikan, itu yang para rasul beritakan. Rasul Petrus di dalam khotbah penyampaian Injil di Yerusalem juga mengatakan seperti itu. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Ya, Rasul Petrus mengatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya seseorang bisa diselamatkan, yang olehnya setiap orang dapat diselamatkan. Itu perkataan dari Rasul Petrus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya setiap orang bisa diselamatkan. Tidak ada, saudara, nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya
Setiap orang bisa diselamatkan. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menjadi penebus, untuk menjadi pembebas, untuk menjadi satu-satunya jalan anugerah keselamatan, jalan anugerah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Itulah sebabnya Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah Injil yang bersifat satu-satunya. Para rasul sedang mengerjakan pekerjaan menjadikan segala bangsa muridnya. Para rasul sedang mengerjakan pekerjaan menjadi saksi Kristus. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan Injil yang mereka sampaikan adalah Injil yang bersifat satu-satunya. Tidak ada kabar lain yang bisa menjamin dan memberikan kepastian keselamatan. Hanya kabar baik yang diberitakan oleh para rasul dan para murid pada zaman gereja mula-mula. Itulah Injil yang bersifat satu-satunya. Kemudian kabar baik atau Injil yang berikutnya atau sifat kabar baik yang berikutnya adalah sempurna. Injil itu, kabar baik itu bersifat sempurna. Saudara, pribadi Tuhan Yesus adalah sempurna adanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang sempurna, maka tidak memenuhi klasifikasi sebagai seorang Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang ada perbuatan dosanya, maka tidak memenuhi persyaratan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsekuensinya, Injil yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus akan menjadi Injil yang bersifat tidak sempurna. Tetapi karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang sempurna, pribadi yang sempurna, pada dirinya tidak ada keberdosaan. Pada dirinya tidak ada pikiran, tindakan, perbuatan, kata-kata yang mengandung hal-hal yang berdosa, hal-hal yang melanggar dari kehendak Allah Bapa. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Karenanya Injil, kabar baik yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus adalah bersifat sempurna. Rasul Paulus dalam suatu pengajarannya disampaikan kepada jemaat Kristen yang ada di kota Efesus. Ya, di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 ayat 19. Paulus mengatakan, kamu diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan di antara kamu ada yang memegahkan diri. Sekali lagi, Paulus mengatakan, kamu diselamatkan
semata-mata karena kasih karunia Allah. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Juga bukan hasil pekerjaanmu, melainkan maksud saya supaya jangan di antara kamu ada yang memegahkan diri. Saudara, ini berbicara tentang kabar baik yang bersifat sempurna. Yesus Kristus menjadi jalan yang sempurna bagi kita. Kalau kita bisa diselamatkan karena diberikan dari Allah semata. Kalau kita bisa menerima anugerah keselamatan bukan karena usaha, bukan karena jasa kita, bukan karena pekerjaan kebaikan kita, tetapi semua kasih karunia, pemberian Allah yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Injil atau kabar baik itu bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Saudara, Tuhan Yesus itu berasal dari alam kekekalan sana. Alam kekekalan itu adalah alam kemutlakan. Artinya kebenaran yang ada pada Allah, Allah yang sejak semula keberadaannya ada di dalam surga, alam kemutlakan. Maka kebenarannya juga adalah kebenaran yang mutlak. Tidak bisa mengalami yang namanya perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Tidak juga kebenaran ini mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan situasi dan keadaan. Tidak, saudara. Kebenaran yang ada pada Allah itu adalah kebenaran yang mutlak. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang penuh dengan kebenaran yang mutlak. Karenanya Injil pasti bersifat mutlak. Kebenaran Injil, saudara, tidak bisa dipoles-poles lagi, kemudian dimodifikasi ya untuk menyesuaikan perkembangan pemikiran manusia, perkembangan nilai peradaban manusia ya, dari zaman ke zaman, dan juga tidak kemudian Injil itu bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada pemikiran-pemikiran bahwa keselamatan itu ya bisa dijalani atau bisa didapatkan dari bermacam-macam keyakinan, bermacam-macam keimanan, selama keyakinan dan keimanan itu baik, ya mendukung terjadinya keharmonisan, perdamaian umat manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan seterusnya, maka keselamatan bisa ditempuh dengan berbagai-bagai paham, keyakinan, atau keimanan yang seperti itu. Tidak, saudara. Injil tidak
boleh dimodifikasi, ya, ditinjau kembali untuk kemudian ya, disesuaikan dengan perkembangan yang ada di dalam sejarah umat manusia. Injil tetap bersifat mutlak. Kalau dari dulu, di mana rasul-rasul memberitakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, maka hari ini juga Injil harus memberitakan Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Itu sebabnya Injil bersifat mutlak adanya. Tidak akan terpengaruh dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai usulan mengenai yang namanya jalan keselamatan untuk bisa sampai kepada kehidupan surga. Ada yang menawarkan jalan keselamatan bisa ditempuh melalui etika budaya. Ada yang menawarkan keselamatan bisa ditempuh dengan ilmu pengetahuan, pendidikan yang tinggi. Ada yang menawarkan jalan keselamatan bisa tertempuh dengan tindakan-tindakan, aksi-aksi, perbuatan-perbuatan, pelaksanaan-pelaksanaan kebaikan bagi umat manusia tanpa harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, harus kita akui Injil tidak boleh disesuaikan ke sana. Kalau dari Alkitab, Injil itu memberitakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang juga Injil harus tetap memberitakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Karena keselamatan yang diberitakan oleh Injil itu sudah menjadi rencana Allah sejak zaman dahulu kala di alam kekekalan sana sebelum dunia ini diciptakan. Dan rencana keselamatan itu adalah kehendak Allah. Ya, bukan terjadi secara kebetulan, bukan hasil falsafah manusia, bukan hasil olah pikir manusia, tetapi sepenuhnya adalah kehendak Allah. Dan pasti Injil yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Injil yang mutlak adanya. Saudara, itulah Injil yang diberitakan oleh para rasul. Dan pada waktu itu saudara, ya, berita Injil itu bersaing dengan Yudaisme, yaitu agama-agama, yaitu agama kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Mereka sangat mendasarkan atau mengintikan keimanannya hanya kepada hukum-hukum Musa. Tidak melalui Tuhan Yesus tidak masalah. Selama hukum Musa, hukum Taurat itu dijalankan, mereka meyakini bisa selamat. Nah saudara, Injil pada waktu itu bersaing dengan agama Yahudi, yaitu Yudaisme. Kemudian juga Injil bersaing dengan kepercayaan-kepercayaan Yunani. Di antaranya ada kepercayaan-kepercayaan yang menyembah berhala. Mereka menyembah yang namanya dewa kesuburan. Mereka menyembah yang namanya dewa nasib. Mereka juga menyembah yang namanya dewa yang tertinggi, yang namanya dewa Zeus. Ya, saudara, Injil bersaing dengan agama-agama Yunani
yang syarat dengan penyembahan berhala. Juga Injil bersaing dengan agama-agama rahasia. Saudara, ada yang namanya agama-agama rahasia. Mereka juga menyembah berhala. Tetapi mereka berpendapat bahwa keselamatan itu hanya diperoleh dengan menyembah dua berhala mereka yang mereka agungkan, yaitu Dewi Demeter, itu dewi penjinak unsur-unsur alam yang lunak. Kemudian ada dewa Dionysus, ya, dewa Dionysus itu dewa penjinak unsur-unsur alam yang liar. Itu keyakinan dari agama-agama rahasia. Kemudian Injil juga bersaing dengan filsafat-filsafat. Ya, ada Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles, kemudian ada filsafat aliran Kinik, ada Stoa, Epikuros, ya, dan seterusnya. Injil juga bersaing dengan agama-agama yang ada di Romawi, yaitu mereka menyembah berhala. Maksud saya mereka menyembah kaisar. Kaisar itu diyakini sebagai perwujudan dewa. Dan masyarakat di bawah kekaisaran Romawi biasanya dipaksa untuk menyembah kaisar. Karena kaisar dipercaya sebagai titisan dewa, perwujudan dari dewa. Tetapi saudara, sekali lagi Injil tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pemberitaan Injil. Sehingga Injil bisa menembus berbagai kesulitan dan kesukaran itu. Dan kita melihat hasilnya saudara, berita Injil itu sampai dengan sekarang ini masih ada. Ya, kita bisa hidup sebagai orang beriman karena hari ini kita menerima Injil yang pernah diberitakan oleh para rasul dan para murid di gereja abad mula-mula. Dan jangan pernah bergeser dari iman percaya kita terhadap Injil yang di dalamnya memberitakan Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Rasul Paulus pernah menyampaikan pesan penting kepada jemaat di Filipi. Kita bisa melihat di dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, ini sebuah nasihat yang penting dari Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi, supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup berpadanan dengan Injil itu artinya mereka berpegang teguh. Ya. Mereka beriman kuat, mereka beriman mantap kepada berita Injil yang memberitakan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sebagai satu-satunya penebus, sebagai satu-satunya karya keselamatan yang dari Allah kepada dunia ini. Itu yang mereka harus
hidupi berpadanan dengan Injil. Hari-hari ini saudara, kita juga harus hidup berpadanan dengan Injil. Ya. Jangan pernah kita mencoba memodifikasi Injil, kemudian menampung, mengakomodir pemikiran-pemikiran dari luar Injil. Seakan-akan keselamatan juga bisa dicapai, ditempuh melalui cara-cara yang lain, melalui saluran-saluran yang lain, melalui sarana dan jalan dari luar, di luar Injil. Tidak, saudara. Mari kita hidup berpadanan dengan Injil. Mari pengikutan kita kepada Kristus adalah pengikutan yang menyatakan hidup berpadanan dengan Injil. Percaya kepada Injil Kristus. Percaya kepada Injil yang pernah diberitakan oleh para rasul dan para murid di gereja awal mulanya. Dan mari kita menghidupi. Bahkan kita juga sebisa dan sedapat yang kita melakukannya, menyalurkan, meneruskan, menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Mungkin kalau kita tidak bisa memberitakan dengan kata-kata dan bahasa kita, minimal atau setidaknya kelakuan kita, perbuatan kita, sikap kita, hidup kita mencerminkan kesaksian Injil, mencerminkan, merefleksikan berita Injil yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ada Tuhan Yesus yang kita hidupi, kemudian kita mewujud dalam sebuah sikap, tindakan, perilaku, gaya hidup yang memberkati bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, bersyukur kita menerima Injil, kita hidup di dalam Injil, dan kita akan terus hidup dengan memperkenalkan Injil kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, setidaknya melalui perilaku kita, sikap kita, tindakan, serta kebiasaan gaya hidup kita yang dinafasi, yang diwarnai, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, oleh kebenaran Injil, yang di dalamnya ada berita kebenaran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap jemaat GBD Immanuel hidup berpadanan dengan Injil dan terus hidup di dalamnya, berpegang teguh kepada berita Injil, dan syukur-syukur disampaikan, diberitakan, diperkenalkan kepada orang-orang di sekitar Anda, di sekitar kalian, melalui apa yang saudara perbuat. Tentu perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, kiranya Roh Kudus menolong kita semua, memberi kemampuan untuk melihat dan menangkap kebenaran ini, dan kita juga dimampukan melaksanakan, mempraktikkan kebenaran ini. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa sekaligus kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Ya. Kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengar berita firman-Mu. Haleluya. Kami bukan saja diberikan wawasan pengetahuan tentang kebenaran firman-Mu, secara khusus mengenai sifat-sifat kabar baik, sifat-sifat Injil, tetapi kami juga didorong, dibangkitkan kesadaran iman kami, kerohanian kami untuk hidup berpadanan dengan Injil, untuk hidup di dalam iman percaya yang kuat, yang teguh kepada berita Injil. Karena Injil itu adalah Injil yang bersifat menyelamatkan, bersifat satu-satunya, bersifat sempurna, dan juga bersifat mutlak. Injil yang di dalamnya hanya memberitakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kami juga ingin, haleluya, bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, kuduskan segenap kehidupan kami, sucikan, ampuni segala dosa dan salah kami. Kami benar-benar ingin menikmati berkat perjamuan Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Kami makan, kami minum, supaya kami bersekutu di dalamnya. Ada hidup Tuhan Yesus di hidup kami, dan kami mau bawa kepada kehidupan sehari-hari kami di tengah masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perjamuan kudus ini berlangsung dengan pengurapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengar Alkitab, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan percaya, mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita angkat, oh haleluya, cawan ini, lambang darah Yesus. Dengar Alkitab, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Haleluya, mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan percaya, mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Kami juga sudah menerima berkat perjamuan suci. Roh Kudus terus menolong kami. Roh Kudus terus beserta atas kami, supaya iman kami teguh kepada berita Injil sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati dengan perjamuan kudus. Saudara, kita terus banyak berdoa, terus menjaga diri. Ke depan kita akan menghadapi yang namanya tatanan hidup yang baru. Kita kiranya dimampukan untuk melakukan penyesuaian dan masuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Jangan kita lengah, jangan kita terlena, kiranya kita terhindar, terluput dari penularan wabah coronavirus ini.
Ini menjadi doa kita. Kita juga berdoa kiranya semakin berkurang kasus-kasus teman-teman saudara, sahabat yang terkena penularan virus ini. Kalaupun sudah terlanjur ada banyak yang terkena, kita berdoa supaya semakin banyak jumlah orang yang disembuhkan dan semakin berkurang mengecil jumlah yang meninggal dunia. Itu yang bisa menjadi bagian kita untuk terlibat dalam harapan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kelangsungan ibadah dari awal sampai akhir. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus, kami terus berdoa, tolong bangsa kami untuk bisa mengatasi persoalan virus corona ini. Semakin mengurang, semakin bisa sedikit masalah-masalah warga masyarakat yang tertular. Kami juga berdoa supaya mereka yang terkena, Tuhan tolong supaya mereka bisa disembuhkan. Semakin banyak jumlah orang yang bisa disembuhkan, semakin kecil, semakin sedikit orang yang mengalami meninggal dunia. Bahkan kalau bisa sama sekali tidak ada yang meninggal dunia di kemudian hari. Kami juga berdoa usaha-usaha para ahli yang sedang melakukan penelitian untuk menemukan obatnya, menemukan vaksinnya. Tuhan tolong berikan hikmat, berikan sesuatu kemampuan untuk menemukan obat ini, vaksin ini, supaya menjadi kabar baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBD Immanuel, jaga dan lindungi supaya mereka berkeadaan baik, sehat, dan tidak mengalami yang namanya sakit. Bahkan dihindarkan, dijauhkan dari penularan wabah coronavirus ini. Kami minta kepadamu supaya hari ini dan seterusnya tidak ada kejadian-kejadian di lingkungan kami, keluarga besar jemaat GBD Immanuel, yang mengalami terinfeksi, tertular wabah coronavirus ini. Tuhan pasti menyatakan berkat-berkat itu bagi kami semua. Diberkati jemaat yang bekerja, menjalankan pekerjaannya, mencari nafkah, mencari rezeki, dibuat pekerjaannya ada hasil. Mereka mendapatkan rezekinya, mereka mendapatkan nafkahnya. Dengan demikian mereka mengalami pemeliharaan, perawatan, kebutuhan-kebutuhan mereka teradakan, tersediakan, tercukupkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan Tuhan di GBD Immanuel terus Tuhan bela supaya tetap bisa ada kelangsungannya. Hari-hari ini kami masih beribadah online, kami belajar untuk sabar dan kami tetap menjalankannya dengan kesungguhan kami, dengan totalitas kami. Seakan-akan kami beribadah ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam gereja. Tuhan tolong semua jemaat-Mu yang setia mengikuti ibadah-ibadah online. Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya kepada mereka. Kami juga berdoa, haleluya, untuk mereka yang ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan di ibadah online ini. WL, Music, Singers, Tuhan memberkati, haleluya. Tim IT Tuhan juga memberkati. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Karya-Mu semakin kami nikmati, karya-Mu semakin kami alami di hari-hari ini. Secara manusia kami cemas, takut, tetapi Engkau bersama dengan kami, supaya kami tetap bisa berjuang, melakukan segala sesuatu tanpa harus dibayang-bayangi dengan cemas takut yang berlebihan. Pertolongan Tuhan menjadi bagian kami setiap hari. Haleluya. Terima kasih kami boleh akhiri ibadah ini. Tuhan menyatakan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan,
oleh pekerjaan Roh Kudus ada bersama dengan kami semua keluarga besar GBD Immanuel hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.